lapangan Seriwaru. Nah, saya dekat situ. Dindingnya berdampingan dengan masjid. Kemudian istri saya 3 anaknya, yang 3 anaknya ya. Anak saya 3, cewek, cowok, cewek. Ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang mahasiswa. Yang SMK tidak ada kebetulan. Kemudian istri saya di manajemen UMS. Ada yang punya cita-cita kuliah di manajemen dari SMK? Ya. Saya sendiri diamanai kepala sekolah SD Muhammadiyah. Kemudian saya juga mengajar AIK, Al-Islam Kemuhammadian di ITS PKU. Tadi biro ya, ITS PKU itu banyak prodi, cuma yang otomotif nggak ada nih, adanya. Adanya anestesi, ya, perawat, kebidanan, ya. Kemudian informatika ada. Ya. Saya kira itu perkenalannya ya. Kalau dengan Ustadz Asram, itu saya teman di pasca sarjana kemarin. Baik adik-adik, ini momentumnya adalah momentum tahun baru Hijriah. Kita berangkat dari situ. Sekarang tahun 1445 Hijriah. Jangan keliru 44 lagi ya. Sudah 45. Sekarang bulan Muharram. Ini siang semua ya. Puasa. Insya Allah puasa ya. Ya, alhamdulillah. Jangan sampai ada yang mutung ya nanti. Nanti siang-siang kepanasan beli es degan kamu. Ya. Jangan. Ini pahalanya luar biasa, hanya sehari kita lampaui. Ya. Kalau Muharram itu kalau bahasa Jawanya apa adik? Tanggalan bulannya apa? Jawane. Suro. Adik-adik besok kalau menikah berani nggak di bulan Suro? Berani ya? Bulan Muharram nikah berani ya? Berani. Nggak usah takut sama Nyai Roro Idul Lor Etan, nggak usah ya. Gitu. Apa ada ini yang sudah punya cita-cita lulus SMK menikah? Jangan ya. Lulus SMK itu baru berapa? Sekarang kelas berapa? 7, 8? 9. Umurnya berapa? 16. Lulus SMK 17 masa mau nikah? Ya, cari ilmu dulu ya Ki ya, tingkatkan ilmunya. Ya, gitu. Nah, kita berangkat dari sebuah ayat adik-adik. Ini bawa HP semua ya, Android ya. Ada Qur'annya? Ada? Silahkan dibuka Al-Baqarah 218. Ayo, digunakan HP-nya untuk kebaikan. Al-Baqarah 218. Ini ngaji dulu ini. Ayo. Mas siapa? Ya. Mas Ahmad? Fikar. Sudah hafal? Belum, Pak. Ayo dibuka. Ya. 218. Ya. Al-Baqarah 218. Mas Fikar ini, tolong dengarkan ngajinya. Ya, siapa yang dibacakan Quran, mendengarkan dengan baik, diberi rahmat tuh. Oh belum. Ya. Rumahnya mana Mas Fikar ini? Gumpang. Oh Gumpang ya, tetangga ya. Sampean, Bang? Saya Suntakan. Oh, tetangga desa.
Ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fil sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya. Ya, syukran. SMK luar biasa SMK Muhammadiyah ya. Karena ada anak SMK SMA yang nggak bisa ngaji, yang ini luar biasa bisa ngaji. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ya. Halo, beriman ini? Beriman? Halo, beriman? Yakin? Yakin sama Allah? Yakin sama malaikat? Yakin sama kitab? Yakin sama takdir yang baik dan buruk? Yakin rezekimu sudah ditentukan Allah? Yakin jodohmu sudah ditentukan Allah? Alhamdulillah. Iman. Karena masih gaib anak-anak, adik-adik ya, maka perlu diikhtiari. Diam aja, duduk, wiritan, nanti kalau udah rezekinya ya datang sendiri. Enggak boleh. Tetap harus ada satu usaha. Harus ada usaha. Misalnya adik-adik ini nggak masuk sekolah, nggak ngerjakan ujian, mana bisa mendapatkan ijazah. Kemudian setelah beriman dia mau berhijrah. Wahajaru. Ada dua pengertian hijrah. Yang pertama makkiyah, yang kedua maknawiyah. Makkiyah ini pernah dilaksanakan Nabi ketika dakwah di Mekah sudah tidak memungkinkan, menguntungkan, maka hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, saya pikir daerah adik-adik ini aman, kondisinya aman, maka yang makkiyah ini belum perlu. Apa yang dilakukan? Yaitu hijrah maknawiyah. Secara maknawi, dari malas menjadi rajin, dari buta huruf menjadi bisa membaca, dari datang terlambat menjadi disiplin. Hari ini ada yang terlambat? Ayo, tunjuk jari yang terlambat. Satu. Oh, enggak ada, alhamdulillah. Ya, sudah hijrah semua. Ya. Siapa yang masih ada rasa malas? Ada PR malas? Siapa? Alhamdulillah sudah hijrah semua. Sehingga, halo, Nabi memberikan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wal azzi wal kasal wal bukhli wal juban wa dhalla'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala hal yang menyusahkan dan menyulitkan. Adik-adik sering baca ini doa ini. Jadikan ini doa harian. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perkara yang menyusahkan dan menyulitkan. Orang hidup ini adik-adik ya, anak-anak ya, mesti akan menghadapi problem, masalah, rintangan. Tetapi kalau adik-adik yakin istiqomah berdoa ini, banyak zikir, banyak ikhtiar, maka insya Allah akan diberi kemudahan kemudian. Akan dihindarkan dari kesulitan-kesulitan.
Nanti kalau kamu sudah berkeluarga, apalagi ya, belum berkeluarga, nyari kerja sajalah ya. Biasanya ini teman-teman di SMK itu banyak yang terus bekerja. Nah, anak-anak yang khusyuk, akademiknya juga oke, doanya kepada Allah juga selalu nggak lupa, maka biasanya akan diberi kemudahan mendapatkan pekerjaan yang layak. Wal azzi wal kasal, dari apa itu lemah dan malas. Kalian masih muda-muda, jangan menjadi generasi yang malas. Jangan menjadi generasi yang lemah. Baik lemah fisiknya, baik lemah akademiknya, baik lemah rohaniahnya, baik nanti lemah ekonominya, jangan sampai. Supaya kalian tidak jadi generasi yang lemah, maka banyak doa ini dan banyak belajar. Kalau menjadi generasi yang lemah, ini akan menjadi beban orang lain. Ya, maaf ya, adik-adik lihat yang suka di Bangjo lampu merah, ya, peminta padahal masih muda. Mengapa melakukan seperti itu? Ini menunjukkan generasi yang lemah akhlaknya juga. Ya. Jangan sampai adik-adik seperti itu. Jangan menjadi generasi yang lemah akhlaknya. Tidak mau usaha, tidak mau belajar, tidak mau mencari pekerjaan yang layak, masih muda, masih kuat, yang minta-minta di lampu merah. A'udzubillah min. Halo, yang tengah. Jangan sampai menjadi generasi yang lemah. Baik lemah fisiknya, baik lemah akademik, baik lemah agama, baik lemah akhlak. Itu cewek-cewek yang di belakang itu kan merindukan calon-calon suami yang kuat. Betul nggak, Mbak? Betul, Mbak? Pengen suami yang kuat atau lemah? Kuat. Ya. Kuat ya. Kuat segala. Perempuan itu pengen dinafkahi. Nah, maka ini calon-calon suami, jadilah generasi yang kuat, yang bisa menopang keluarga, bisa menafkahi keluarga dengan mendapatkan pekerjaan yang layak. Maka sekarang mumpung ada kesempatan yang tidak bisa terulang lagi, adik-adik, mumpung masih di bangku SMK ini, giatlah belajar, berlatih, mencoba. Jangan takut salah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wal azzi hasan wal bukhli wal jubn. Ayo yang tidur bangun. Generasi lemah disukai, jangan suka. Dari bakhil dan penakut, minta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari penyakit bakhil dan penakut. Bakhil, penakut menjadikan hidupnya tidak bahagia. Orang bakhil itu mengapa nggak bahagia? Karena kalau dia punya harta, pengen disimpan nggak lepas, pengen disimpan nggak lepas, akhirnya dia diperbudak oleh hartanya. Om punya duit kok mau umroh, nggak mau.
Daftar haji nggak mau. Beli sate eman-eman. Ya, kan? Beli apa? Gacoan eman-eman. Akhirnya nggak bahagia. Bakhil itu tidak bagus. Begitu juga penakut. Kalian sering nggak diutus orang tua? Sering diutus orang tua ya? Sering? Pernah? Nah, tunjukkan bahwa kalian anak yang soleh, bertanggung jawab, apalagi di masyarakat. Ya. Jangan menjadi anak yang penakut. Orang tua bilang apa? Celi, ngus. Kelumprak, kelumpru, apa? Turatu, idai, itu, udatu. Alhamdulillah di sini tidak ada yang merokok. Alhamdulillah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi ayat komplitnya wa anfiqu fisabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu menjerumuskan dirimu sendiri dengan kedua tanganmu ke dalam kebinasaan. Kira-kira merokok itu menyehatkan apa? Apa merugikan? Ada nggak manfaatnya merokok itu? Ada nggak? Ada. Di antara merokok itu manfaatnya adalah membantu proses pencernaan. Tetapi madorotnya, keburukannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Asapnya masuk ke paru, ya. Mengotori paru-paru. Kalau kamu megang HP kan bisa lihat itu, browsing itu. Jenis-jenis kimia pada asap rokok banyak sekali dan itu tidak menguntungkan. Maka di Muhammadiyah, karena ini sekolah Muhammadiyah ya, karena sekolah Muhammadiyah, maka Muhammadiyah mengharamkannya. Ya, Muhammadiyah mengharamkannya. Saudara kita yang lain makruh, tapi tidak ada yang menghukumi sunnah, nggak ada. Ngerokok kok sunnah itu nggak ada. Minimal makruh dan puncaknya diharamkan. Di antara dalilnya tadi wala tulqu bi aidikum ilat talukah. Jangan kamu menjerumuskan, membinasakan dirimu sendiri dengan kedua tangan kalian. Ya, termasuk anak-anak ini kalau nggak mau belajar itu sama saja menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan. Anak-anak yang suka bolos itu sama saja menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan. Alhamdulillah ini masuk semua. Yang mbak-mbak masuk semua ya. Halo mbak. Halo. Halo guys. Halo bro. Ya. Hijrahlah. Kemudian doa Nabi wa dhalla iddaini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang, wa ghalabatir rijal, dan dari kejahatan orang. Tolong perhatikan adik-adik,
Perhatikan. Halo. Coba ditirukan. Wadola iddaini. Wadola iddaini. Dan dari lilitan hutang. Perhatikan. Ini masalah yang penting sekali. Walaupun 1.000 rupiah, tapi kalau tidak diselesaikan di dunia, akan bisa bermasalah di akhirat. Apa itu? Hutang. Nabi pernah dihadapkan satu jenazah, tapi masih punya hutang. Nabi tidak mau menyolatkan. Begitu ada sahabat yang bilang, matur, ya Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya. Maka Rasulullah mensolatkannya. Hati-hati dengan hutang. Berapa banyak kasus bunuh diri karena terlilit hutang. Itu karena tidak punya iman yang mantap. Generasi alumni SMK Muhammadiyah Kartosuro punya iman yang mantap. Maka nanti menatap masa depan dengan tangguh, dengan kuat, tidak akan mudah putus asa. Ada pengusaha, dilihat seharinya kirim mebel, akhir-akhir diketahui apa? Dengan anak istrinya di kamar membakar diri. Karena apa itu? Urusan hutang. Nah, qadarullah anak istrinya bisa keluar melompat jendela, si bapaknya sendiri yang mati. Itu tentu tidak kita harapkan, adik-adik. Seperti itu mestinya jauh dari kehidupan kita. Karena kita orang yang beriman bahwa orang yang bunuh diri ada tempatnya di neraka. Dan itu tidak akan dipunyai oleh seseorang kecuali sejak dini, masa muda seperti kalian banyak menimba ilmu agama. Alhamdulillah, adik-adik tepat sekali di SMK Muhammadiyah diajarkan banyak agama. Semoga adik-adik semua tumbuh menjadi generasi yang kuat. Hutang tidak kita harapkan. Sekarang ini banyak jual beli yang giring kita untuk hutang. Misalnya dealer kendaraan. Ada yang motornya NMAX ini. Ada yang motornya Aerox. Ya. Cerita sedikit. Kemarin saya muter di 5 dealer di Solo itu. Karena anak saya minta Aerox gitu ya. Di antara dealer itu apa? Dibayar cash nggak mau. Nah, dibayar tunai tidak mau. Maunya apa? Dibayar secara kredit. Ini sebuah usaha. Sebuah kondisi yang diciptakan bagaimana masyarakat itu suka berhutang dan digiring kepada apa ini? Riba. Ya. Maka jangan punya cita-cita hutang. Ya. Punya cita-citalah bisa menabung. Masya Allah. Siapa yang punya tabungan ini? Sudah punya tabungan? Kemarin saya bertemu dengan ibu-ibu. Habis tausiah, si ibu ini bisikkan saya, Ustadz, anak saya alhamdulillah sudah saya daftarkan haji semua dengan uang tabungannya sendiri. Masya Allah. Jadi anak ini dibina orang tuanya dari TK, SD, SMP, SMA menabung dan bisa terkumpul 25 juta sehingga bisa untuk daftar haji.
Subhanallah. Oke anak-anak, kembali pada ayat tadi. Ya, namun sebelumnya saya tegaskan, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah agar dihindarkan dari perkara yang menyusahkan dan menyulitkan. Apalagi di persaingan global seperti ini. Ya, harus ada iman yang kuat, tangguh, supaya suatu saat kalau ada ujian kesulitan tidak akan memputus asa. Minta kepada Allah dihindarkan dari lemah dan malas. Minta kepada Allah dihindarkan dari bakhil dan penakut. Minta kepada Allah, memohon kepada Allah agar terhindar dari lilitan hutang dan kejahatan orang. Banyak orang jahat memanfaatkan teknologi IT, yaitu hacker, dengan tipu-tipu yang sekarang ini cirinya APK ya, bisa berupa undangan pernikahan. Begitu dibuka ternyata kalau diinstal, wah, HP Anda akan keretas semua, sehingga informasi di handphone kalian bisa dimiliki si hacker itu. Ada yang bentuknya tipu-tipu tilang. Ya, seakan-akan kita ini kena tilang Pak Polisi, ada fotonya. Nah, begitu kita klik, kita install, maka kita kena hacker. Dan hacker ini bahayanya, ketika yang kena hack ini punya banking, maka bisa dipastikan ludes rekeningnya. Nah, ini kejahatan yang luar biasa. Bahkan saudara kami kemarin bilang ada orang yang punya rekening itu 1, sekian miliar itu ludes tinggal 50.000 karena hacker ini ya. Jadi ini yang punya M-banking hati-hati, kejahatan sudah sedahsyat itu. Maka kita berdoa kepada Allah ya. Sejak berabad yang lalu Rasulullah sudah memberi resep, yaitu wadolaidaini wa ghulabatir rijal. Kita mohon kepada Allah agar dihindarkan dari kejahatan orang. Ya, dan doa itu adik-adik merupakan senjata orang Islam. Jadi jangan meremehkan doa. Aku kan masih kuat, masih muda, ya. Nggak usah doa, nggak apa-apa. Itu sombong. Sebagai penutupnya, di antara nilai hijrah itu, maka bisa dibuka surat Al-Baqarah 197, insya Allah kalau nggak keliru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'luma. Faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi ini sesungguhnya ayat haji ya, ayat haji. Ketika seseorang sudah berihram berhaji, maka tidak boleh melakukan 3 perkara. Dan nilai 3 perkara inilah mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik sebagai bentuk hijrah kita. Saya ulangi, 3 nilai ini mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk hijrah kita. Ketika berihram itu dilarang, yaitu fala rofasa, tidak boleh rofas, tidak boleh rofas. Rofas itu
Kalau ditafsirkan dengan ayat siyam, uhilla lakum lailatas siyami rafasu illa nisaikum. Dihalalkan pada malam hari di bulan Ramadan untuk mencampuri istri-istri kalian. Ada yang punya istri ini? Sudah ada yang punya istri? Belum ya? Ya. Jadi ketika berihram haji itu tidak boleh rofas, ya, mencampuri istri. Nah, bagaimana ini maknanya? Meskipun itu halal, tapi bagaimana bisa mengendalikan diri? Nah, saya minta adik-adik yang masih SMK ini bisa mengendalikan diri. Apa tadi? Bisa mengendalikan? Apa tadi? Bisa mengendalikan? Ya. Nanti kalau 3 ini nggak hafal, belum selesai pengajiannya. Ingat-ingat, 1 bisa mengendalikan diri. Ada yang pernah coret-coret dinding orang lain? Ada yang pernah? Ya, itu bukti anak yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Ya. Dia masih terlilit oleh hawa nafsu, mencari jati diri, mencari identitas, namun dengan cara yang tidak benar. Ada yang naik motor malam hari mematikan lampunya? Ada? Motormu apa, Mas? Beat, hidup lampunya? Alhamdulillah. Motormu apa, Mas? Mio, hidup lampunya? Alhamdulillah. Jangan sampai siswa SMK Muhammadiyah jatuh di jalan kecelakaan gara-gara tidak menyalakan lampu. Merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ada enggak ya jam pelajaran malah izin ke kantin? Nongkrong di kantin? Ada? Segera berhenti. Nah, kendalikan dirimu. Masa mudamu gunakan sebaik-baiknya untuk belajar. Ada enggak istirahat ke toilet, kamar mandi, merokok? Ada? Segera bertobat. Segera bertobat. Kendalikan diri. Tahan. Dan lain-lain sebagainya. Ibnu Abbas menjelaskan rofas itu segala hal baik perbuatan maupun lisan yang mengarah kepada seksual. Itu rofas. Ada enggak yang pacaran? Ada? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Kalau ada yang pacaran, berarti itu rofas. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Ada enggak yang WA-an dengan temennya sampai larut malam, berlainan jenis? Ada? Alhamdulillah tidak ada. Soleh-soleh semua. Alhamdulillah. Kendalikan diri. Tidak boleh rofas. Sehingga ayat ini adik-adik sangat relevan sekali dengan kultur budaya kita. Apa orang Jawa itu? Ojo sok saru. Jangan suka berkata rusuh, jangan suka berkata saru. Termasuk kata-kata yang berbau porno. Itu semua rofas. Ya. Gunakan HP untuk kebaikan-kebaikan.
Jangan suka buka konten-konten yang berbau itu semua dari setan Yahudi. Setan Yahudi itu. Nah. Kedua, wala fusuqa. Dan janganlah kalian berbuat fasik. Kalau ditafsirkan dengan hadis sibabul muslim fusukun. Mencaci maki, mencela saudara muslim itu adalah kefasikan. Adalah maksiat. Ya. Ada yang memanggil temannya dengan panggilan yang buruk. Itu fasik. Enggak boleh. Itu maksiat. Panggillah teman-teman kalian dengan panggilan-panggilan yang mengharumkan. Mosok nyeluk koncone kok gudel. Nyeluk koncone kok pak apa sempak. Mosok koncone celuk sempak. Mulai sekarang hijrah. Tahun baru 1445 hijrah, kita hijrah semuanya. Yang biasa manggil temannya dengan gelar-gelar paraf yang buruk, panggilan-panggilan yang buruk, dihentikan. Karena itu termasuk fasik. Paham anak-anak? Bukankah yang dicari orang itu adalah hidup bahagia? Maka bahagiakan teman kalian. Bahagiakan orang tua kalian dengan prestasi kalian. Insya Allah kalian akan bahagia. Terakhir, wala jidal. Dan tidak boleh jidal. Satu apa tadi? Tidak boleh rofas. Dua, tidak boleh fusuk. Fusuk itu apa? Maksiat, kefasikan. Yang terakhir tidak boleh jidal. Jidal itu berbantah-bantahan yang menyebabkan saudaranya itu marah. Yuk diulangi 3 kali anak-anak. Kalau hafal langsung selesai, kalau nggak hafal belum ditutup. Ada 3 nilai dari ibadah haji yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk hijrah kita. Yang pertama apa? Tidak boleh rofas. 2, tidak boleh fusuk, fasik, bermaksiat. Yang ketiga, tidak boleh jidal, tidak boleh berbantah-bantahan. Di dalam kitab tafsir disebutkan bantah-bantahan itu yang menyebabkan saudaramu menjadi berselisih, menimbulkan pertengkaran. Kalau sesuatu itu nggak perlu diperdebatkan, tidak usah berdebat. Tidak usah eyel-eyel. Halo yang tidur. Santai sekali kamu. Coba diulang 3 hal. Wes tidur di pangkuan temennya sambil ngeliling HP. Mas, diulangi 3. Tidak boleh 3 hal sebagai bentuk hijrah kita. Salah nggak apa-apa, yang namanya mencoba. Daripada diem, apa mas? 1, tidak boleh rofas. 2, ujuk-ujuk jidal.
fusuk. Yang ketiga jidal. Rofas, fusuk, jidal. Ya. Nah, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kamu kotori pikiranmu dengan hal-hal yang berbau rofas, berbau pornografi. Jangan kamu kotori tangan-tangan kalian dengan perbuatan fusuk, kefasikan, maksiat, termasuk menghina saudaranya, bullying, mencaci maki temannya, mempermalukan temannya. Tidak boleh. Jangan kotori tangan-tangan Anda dengan fusuk, dengan maksiat, baik yang kecil maupun yang besar. Jangan coba-coba sesuatu yang haram. Ciu misalnya, minuman keras misalnya, jangan pernah coba. Ya, jangan pernah coba. Yang terakhir, biasakan ramah dengan teman-teman kalian. Jangan pernah membiasakan suka berbantah-bantahan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memimpin doa bersama. Bapak Ibu dan anak-anakku, marilah kita memohon kepada Allah supaya kita dihindarkan dari segala hal yang menyusahkan dan menyulitkan, supaya kita diberi kemudahan, supaya kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, supaya hidup kita diberikan jalan yang terang, diberikan rezeki yang berkah, ilmu yang berkah, dan hidup kita ini bermanfaat kepada orang lain. Sekali lagi, berdoalah dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, kamu berdoa kepada Sang Maha Pencipta langit, pencipta bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Kita mulai dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum. Birahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni illa nafsi tarfata 'ain. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innana amanna waghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, saksikanlah ya Allah di tempat ini, insya Allah kami dalam keadaan beriman ya Allah.
kami keluarga besar SMK Muhammadiyah, insya Allah kami hamba-hambamu yang beriman ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Wahai Allah, ya Rabb kami, bimbinglah anak-anak kami, siswa-siswi SMK Muhammadiyah Kartosura. Berilah jalan yang terang, berilah petunjuk-Mu, berilah kemudahan dalam belajar, berilah kemudahan dalam menggapai cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana amanna, Rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Allah, tangguhkanlah, teguhkanlah iman kami, teguhkanlah hati kami, berilah kami kesabarannya para nabi, para syuhada, para sholihin, para shodikin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sukses semua adik-adik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak